Halo Nasti Film, dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Nasti Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi nggak sempat nonton berjam-jam, dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali, di sini tempat. Kali ini Nasti akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Tiger 3. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini diperankan oleh siapa lagi kalau bukan tulang Nasti yang bernama Salman Khan dan tulang Nasti yaitu Katrina Kaif. Film ini mengisahkan tentang kembalinya pasangan intelijen negara yang bertekad melakukan pengkhianatan demi menyelamatkan anaknya yang disandra. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk, nggak berlama-lama lagi, ayo kita kupas tuntas film ini. Oke gas, kita langsung gas saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Zoya yang sedang dilatih tinju oleh ayahnya yang bernama Raihan Nazar. Dari kecil memang sudah dibiasakan untuk menjaga dirinya sendiri karena ibunya sudah meninggal. Ketika di rumah, Nazar pun melihat berita tentang pergelakan politik India-Pakistan di TV. Dan di saat itu Pakistan dipimpin oleh rezim militer setelah sekian tahun. Tidak lama kemudian terlihat Nazar yang ingin mengantarkan anaknya sekolah. Namun Zoya lupa membawa bekal makanannya. Di saat Zoya kembali mengambil makanan itu, tiba-tiba mobil yang dinaiki oleh Nazar meledak hebat sehingga Nazar pun tewas seketika. Di usianya yang masih 14 tahun, Zoya pun harus menjadi yatim piatu di negeri orang. Malam harinya, Zoya yang sebatang kara ditemui oleh murid dari Nazar yang bernama Atish Rahman. Atish mengatakan kalau dia itu akan mengurusi Zoya sampai dia cukup dewasa. Atish juga bilang kalau Nazar itu sudah seperti ayahnya sendiri. Bahkan Nazar pernah memberikan arloji yang sangat berharga untuknya. Di sini juga Atish akhirnya menjelaskan kalau ayahnya Zoya itu merupakan agen isi Badan Intelijen Pakistan. Mendengar itu, Zoya pun ingin bergabung dengan intelijen, namun Atish melarang. Dia ingin Zoya hidup layaknya gadis lainnya. Dan setelah Zoya berumur 21 tahun, Zoya berhak memilih untuk melanjutkan hidupnya sebagai orang biasa atau menjadi mata-mata. Namun, Zoya tidak mau menunggu selama itu. Dia ingin menjadi mata-mata untuk Pakistan seperti ayahnya. Dan mulai hari itu, Zoya pun bergabung dengan isi Badan Intelijen Pakistan di bawah arahan Atish secara langsung. Di masa kini diperlihatkan kepala RAW yang bernama Machil Menon. Diperlihatkan juga si Machil ini sedang menelpon si penyelamat agen RAW yang tertangkap di Pakistan. Machil pun mengatakan misi super duper berbahaya itu dan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu mantan agen RAW yang tidak diketahui keberadaannya. Namun dia bersedia membantu karena Gopin atau agen yang tertangkap itu merupakan mantan partnernya, dan orang itu adalah si Tiger. Di lain tempat di antah berantah Pakistan diperlihatkan orang yang sedang dipukul rame-rame. Gak pakai lama, Tiger pun langsung menghampiri orang itu. Melihat Tiger, Gopin pun sangat kaget. Bukannya Tiger itu sudah lama menghilang, tapi karena Tiger itu sampai keluar dari persembunyiannya demi dirinya. Baru juga reunian, Mujahidin Pakistan langsung menyerang si Tiger. Mereka pun mencoba melarikan diri dari tempat teroris Pakistan itu. Dan tidak lama kemudian diperlihatkan helikopter datang untuk menjemput mereka. Namun saat Gopin sudah berhasil dievakuasi, helikopter itu malah diincar sama RPG. Tidak punya pilihan lain, Tiger pun harus menyelamatkan dirinya sendiri dari kepungan Mujahidin Pakistan. Singkat cerita, Tiger pun berhasil meloloskan diri walaupun diberondong ribuan peluru. Tentu saja dengan cara yang gak masuk otak dan gak masuk akal. Di helikopter, Gopin pun sangat berterima kasih kepada Tiger. Dia tidak ingin mati di negeri orang. Dia ingin mati di tanah India, tanah airnya sendiri. Di saat sudah sakratul maut, Gopin pun mengatakan kalau ada double agent yang menyabotase misi.
Dan orang itu diduga kuat adalah si Zoya, mantan agen ISI, dan tidak lain adalah istri dari si Tiger. Setelah mengatakan itu semua, si Gopin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mana Tiger pulang ke rumahnya. Di saat itu Tiger pun melihat si Junior sedang dirawat oleh Dr. Hotman. Zoya bilang kalau si Junior itu sedang menderita flu ringan. Setelah disuntik, dokter itu pun permisi pulang. Di saat itu Zoya pun mengucapkan belasungkawanya atas kematiannya si Gopin. Tiger pun mengatakan di dekat ajalnya si Gopin ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Gopin mengatakan kalau ada double agent yang menghancurkan misinya. Tiger pun bimbang dengan perkataan si Gopin tersebut. Namun Zoya meyakinkan si Tiger, orang yang sakarat tidak akan pernah berbohong. Sampai suatu hari diperlihatkan Perdana Menteri Pakistan Nasrin Irani melakukan pidato kenegaraan yang intinya dia ingin memangkas dana perang Pakistan sebesar 50%. Dengan pemangkasan itu, dia ingin mengajak India dan Pakistan berdamai dan menyudahi pertikaian tanpa ujung selama puluhan tahun. Sore harinya, Matili pun kembali menghubungi Tiger. Dari flash disk yang dibawa si Gopin diketahui bahwa rekan Gopin yang bernama Gibran sekarang sedang bersembunyi di Rusia. Keberadaannya sangat penting untuk India. Jadi sekali lagi Matili pun minta Tiger untuk melakukan misi penjemputan Gibran. Merasa ini ada hubungannya dengan kematian Gopin dan keterlibatannya si Zoya, si Tiger pun bersedia menerima misi tersebut. Beberapa hari kemudian di Rusia, di saat itu diperlihatkan Gibran yang sedang berjalan sendirian. Di saat dia mau minum kopi, dia pun dikasih kode rahasia. Rupanya Gibran disuruh mengikuti semua petunjuk dari Tiger karena ada orang yang ingin membunuh Gibran. Nah, pas di jalan raya, Gibran pun diincar sama mas-mas yang ganteng, tapi Tiger berhasil menggagalkannya dengan membunuhnya. Kemudian mereka berdua pun kembali diincar oleh orang yang naik motor dan dia melepaskan tembakan. Untungnya Tiger berhasil menghalangi pembunuh, dan pembunuh itu pun terjatuh, kawan-kawan. Namun pas pembunuh itu membuka helmnya, Tiger pun kaget parah karena apa yang dibilang sama si Gopin itu ternyata memang benar. Tidak bisa membunuh istrinya sendiri, mereka pun malah main kejar-kejaran. Untungnya Gibran sudah berhasil meloloskan diri. Namun Tiger tidak ikut naik kereta. Tiger ini ingin memastikan kenapa Zoya menjadi double agent. Nah, di basement mereka berdua pun bergelut parah. Di saat Zoya udah kalah dan dipeluk dadanya, Zoya pun baru menyadari kalau orang itu adalah suaminya, yaitu Tiger. Tiger pun sangat kecewa berat melihat Zoya kembali ke dunia hitam. Dia pun mengatakan kalau dia bisa menjelaskan semua ini, tapi Tiger tidak ingin mendengarkannya. Sambil menangis, Tiger pun hendak membunuh si Zoya ini. Namun tiba-tiba Tiger pun dihantam dari belakang sampai pingsan. Ketika sadar, Tiger pun sudah berada dalam sebuah gudang dengan tangan terikat. Di depannya juga ada proyektor yang menunjukkan orang misterius. Rupanya orang itu adalah Atish Rahman. Gak cuman itu, di sana ada juga Zoya dan juniornya yang terlihat sekarat. Rupanya Zoya melakukan tindakan terorisme jadi double agent karena nyawa junior sedang menjadi taruhannya. Bah, kenapa Atish melakukan ini semua? Kita flashback dulu ke 12 tahun yang lalu, di mana Zoya dan Tiger belum pernah bertemu. Di saat itu di negara Austria, rencananya akan dilakukan perundingan damai antara India dan Pakistan. Di perundingan itu Jenderal Riaz dari Pakistan, Jenderal Libero dari India akan memutuskan konflik antara keduanya. Tapi Jenderal Riaz meminta Atish sebagai intelijen ISI untuk menjaga deklarasi ini untuk tetap aman. Namun Atish ini malah berbeda pemikirannya karena dia sangat tidak percaya dengan India dan menganggap ini hanya sebagai jebakan saja. Namun Jenderal Riaz bilang kalau kau mau menjadi menteri Pakistan, kau baru bisa bebas melakukan apapun. Tapi sekarang kau hanyalah agen ISI yang harus mengikuti semua perintah negara. Setelah Jenderal Riaz pergi, Atish pun berbicara empat mata dengan Zoya. Atish ingin melakukan sesuatu yang menurut dia benar.
dia ingin membunuh Jenderal India agar deklarasi damai ini tidak pernah terwujud. Di dalam pemikirannya, Atish ingin India hancur dan Pakistan yang berkuasa. Dia pun mempercayakan ke murid kesayangannya itu Zoya. Nah, di sini Zoya jelas saja kaget dan berpikiran kalau ini cuma bercanda. Itu tidak lucu sama sekali. Zoya pun menolak untuk melakukan perintah dari Atish. Mendiang ayahnya tewas karena dia ingin melihat India Pakistan berdamai. Ini Atish malah pengen perang terus. Karena Zoya menolak, Atish pun menganggap si Zoya sebagai pengkhianat dan menyuruh anak buahnya untuk mengurung si Zoya di kamar. Di saat Zoya sudah dibawa pergi, istri Atish yang bernama Anna mengatakan bersedia melakukan tugas mulia ini. Kalau dia berhasil, itu akan menjadi kado terindah untuk anak mereka yang sedang dia kandung. Tapi tanpa mereka sadari, Zoya menghubungi kabar agen RAW dan yang mengangkat itu adalah si Tiger. Mendengar pembicaraan Atish dan si Shanin, Tiger pun langsung bergerak cepat. Singkat cerita, ketika Anna Shanin hendak membunuh Jenderal India, Tiger segera menyelamatkan jenderal tersebut. Walaupun sempat terjadi baku tembak, Jenderal India pun berhasil diselamatkan. Bahkan si Tiger berhasil menembak si Anna Shanin hingga tewas. Dengan terbunuhnya istrinya, secara tidak langsung rencana Atish pun untuk membunuh Jenderal India dan mengacaukan perdamaian pun sudah diketahui oleh publik. Sehingga Atish pun harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan militer. Dan di pengadilan militer, jabatan Atish sebagai Jenderal Pakistan pun harus dicabut. Sehingga ia sangat membenci Tiger karena telah membunuh istrinya. Kemudian Atish pun dimasukkan ke dalam penjara. Kembali ke masa sekarang, Atish memberikan Tiger dan Zoya penawaran untuk melaksanakan sebuah misi yang akan diberikan oleh Atish Rahman, dan sebagai gantinya Junior akan diberikan obat penawar penyakitnya. Singkat cerita, Tiger dan Zoya pun menerima misi dari Atish untuk menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, mereka pun bertemu di negara Turki. Lalu Zoya menjelaskan bahwa misinya adalah mengambil sebuah tas di negara itu, di mana tas itu dijaga oleh seorang komandan wanita Tiongkok yang sangat jago bela diri. Dan tas itu disimpan di sebuah lemari khusus yang password dari lemari itu adalah scanner dari bola mata komandan wanita Tiongkok tersebut. Misi pun dimulai. Zoya menyamar dari pelanggan sebuah pemandian untuk mendekati si komandan wanita. Biar nggak ribet, kita panggil saja si komandan wanita ya kawan-kawan. Di sisi lain, kita lihat Tiger menyusup ke dalam gedung di mana tas itu disimpan. Kemudian Tiger pun beraksi dengan melumpuhkan para penjaga yang begitu banyak dan berhasil mengambil tas itu. Meski begitu, Tiger ternyata sudah dilaporkan oleh si Atish kepada polisi Turki, sehingga Tiger pun dikepung oleh para polisi dan dia ketahuan bahwa dialah orang yang telah mencuri tas milik negara. Sehingga Tiger pun harus melarikan diri dan menurunkan temannya, lalu menyuruhnya untuk memberikan tas itu kepada Zoya. Sementara itu, Tiger yang sudah terkepung akhirnya ditangkap oleh kepala polisi Turki. Sementara itu, Zoya yang sudah mendapatkan tasnya memberikan tas itu kepada Atish dan menukarnya dengan anaknya. Lalu si Atish menjelaskan kalau tas itu berisi kode resmi untuk mengakses sebuah kapal selam nuklir yang didapatkan Pakistan dari Tiongkok. Singkat cerita, kita diperlihatkan Tiger pun diserahkan kepada tentara Pakistan. Dan kejadian itu disiarkan oleh banyak media sehingga Tiger pun menjadi tahanan Pakistan dan mendapatkan penyiksaan. Di tempat lain, baik itu agen India maupun agen Pakistan, mereka sedang berusaha menyelidiki keberadaan Zoya yang belum diketahui keberadaannya. Lalu Jenderal Tentara Pakistan yang bernama Asif menghadap Menteri Pakistan untuk meminta Tiger akan dieksekusi mati. Kemudian Perdana Menteri Pakistan menelpon pemerintah India untuk meminta izin dengan sopan atas hukuman mati kepada Tiger. Dan singkatnya, pemerintah India pun menerima apapun hukuman yang akan diberikan oleh Pakistan kepada Tiger. Di tempat lain, Jenderal Asif memperkenalkan seseorang kepada Tiger yang ternyata itu adalah si Atish. Lalu si Atish pun menjelaskan kepada Tiger bahwa semua ini adalah rencananya untuk menangkap dan mengeksekusi Tiger. Dan tidak hanya itu, Atish pun menjelaskan kalau dia dan seluruh tentara Pakistan berniat untuk mengkudeta Perdana Menteri Pakistan dan merebut kursi Perdana Menteri tersebut. Kemudian setelah Jenderal Asif dan Atish pergi dari penjara,
Tiger pun merakit sesuatu dan meledakkan dinding penjara sehingga dia bisa kabur. Namun saat Tiger akan pergi, ternyata penjara itu dikelilingi oleh jurang sehingga Tiger pun terkepung. Namun tiba-tiba ada yang melemparkan sesuatu dan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Patan yang merupakan agen terbaik India lainnya yang datang untuk menyelamatkan Tiger. Singkat cerita, Patan pun menembak semua tentara yang mengepung Tiger dan membawa Tiger pergi. Lalu mereka kedatangan helikopter perang milik Pakistan dan Tiger pun by one dengan helikopter itu dengan menggunakan senjata otomatis. Sementara itu, agen Pakistan yang bernama Koko dan Badru mendatangi rumah si Dr. Hotma yang memeriksa untuk mencari informasi tentang Zoya. Tapi ternyata Zoya sudah berada di sana. Lalu dia menceritakan tentang pencurian di Turki itu kepada mereka berdua, sehingga mereka berdua percaya dan berniat untuk membantu Tiger dan Zoya untuk menyelesaikan misinya. Setelah itu Tiger menghubungi Zoya dan kawan-kawan lalu menceritakan kepada mereka tentang rencana Atis yang akan mengkudeta Pakistan. Oleh karena itu mereka sepakat untuk menghentikan Atis. Tapi sebelum Tiger menyuruh semua orang untuk mengumpulkan HP-nya kepada Zoya. Di tempat lain, Jenderal Asef dan Atis sedang membicarakan tentang kudeta yang akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus yang bertepatan dengan hari ulang tahun Pakistan. Singkat cerita, hari kemerdekaan Pakistan pun telah tiba. Tiger dan kawan-kawan pun memasuki istana dengan menyamar menjadi pelayan. Kemudian Tiger dan kawan-kawan menempelkan sebuah alat di berbagai istana. Kemudian Tiger dan kawan-kawan menemui Perdana Menteri dengan menyandra ajudannya. Lalu Tiger pun menjelaskan kepada Menteri tentang rencana kudeta yang akan dilakukan oleh tentaranya sendiri. Sementara itu, Jenderal Asef dan seluruh tentaranya sampai di istana untuk mengkudeta Perdana Menteri. Lalu Perdana Menteri yang tadinya tidak mempercayai perkataan Tiger pun menjadi percaya karena telah melihat langsung buktinya, sehingga ia pun membawa Zoya dan yang lainnya untuk memasuki ruang pengamanan. Sementara itu, Atis Rahman masih dalam perjalanan ke istana dengan menggunakan helikopter. Kemudian Rakesh menyalakan alat yang sebelumnya mereka pasang di seluruh ruangan. Dan dengan itu peperangan antara tim Tiger dan seluruh pasukan India pun meledak dan melejit, kawan-kawan hancur semua. Kemudian Tiger menyuruh timnya untuk pergi ke rooftop untuk menyergap Atis yang akan turun dari helikopter. Namun ternyata Atis sudah berada di belakang mereka sehingga mereka pun tertangkap. Kemudian Atis menghubungi Tiger dan mengeksekusi kawan-kawannya yang sebelumnya ia tangkap. Dan di sini terungkap fakta bahwa si Koko ternyata berkhianat dan bersekongkol dengan Atis untuk membunuh Tiger dan komplotannya. Tiger dan yang lainnya pun sangat sedih karena kehilangan dua kawannya. Karena belum tahu, Zoya dan Tiger pun menghubungi si pengkhianat Koko dan menjelaskan rencana mereka untuk menangkap Atis dan mengatakan bahwa mereka ada di kandang kuda dan bersiap membunuh Atis di sana. Dan di sanalah mereka beraksi dan menangkap Atis sehingga Atis pun dapat ditangkap. Lalu Zoya pun menjelaskan kalau mereka sudah tahu dari awal kalau si Koko adalah seorang pengkhianat karena Zoya telah meretes ponsel Koko sebelum mereka menjalankan misi. Kemudian si Koko datang dengan membawa Hasan sebagai sandera sehingga posisi pun terbalik. Tiger dengan terpaksa harus melepaskan Atis dan kini mereka yang menjadi sandera. Dan karena tidak ingin menjadi beban, Hasan pun mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya dengan bom yang telah ia siapkan. Setelah sampai di tempat tersebut, Tiger pun langsung membrutal dan menghabisi semua anak buahnya sehingga hanya Atis yang tersisa dan pertarungan final pun akhirnya terjadi. Karena pengorbanan dari Hasan, Zoya bisa lolos untuk membawa Perdana Menteri dan menyiapkan pidato Perdana Menteri di depan media untuk memberitahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan selesainya pidato Perdana Menteri, Tiger pun berhasil menyelesaikan pertarungannya dengan Atis dan menghilangkan Atis Rahman dari dunia ini untuk selama-lamanya. Sehingga dengan meninggalnya Atis Rahman, Pakistan kembali aman dan semuanya berjalan seperti semula. Dan dengan itu pun film pun berakhir. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini ya kawan-kawan. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Terima kasih.